Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya teman-teman? Semoga semuanya sehat walafiat ya selalu ya, rezeki berlimpah, selamat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan kita semua masing-masing ya. Amin. Amin ya. Saya nyoba ngebedah buku yang kemarin saya share di video saya yang miliki sebelum porting mesin Vespa miliki ini. Itu kan di situ ada link buat download buku dari Gordon Jennings sama Alexander Graham Bell. Jadi tentang modifikasi mesin 2 tak ya. Nah, sekarang kita mau nyoba yang ini ya nih, versi bagian cylinder head ya. Kita akan khususkan buat Vespa ya. Ini saya sambil nungguin ya, saya di kios wifi saya nih ya kan, kios wifi ini Tanjung Garut. Kalau ada yang mau nge-wifi hotspot ya sini ya, Poceran nih. Oke, jadi sambil mengisi aja nih. Oke, jadi pertama ini ya, menurut kedua orang jenius ini ya kan, dari bukunya itu, jadi sebentar. Jadi si cylinder head itu kalau kita pengen modif cylinder headnya, pertama patokannya itu ini anggap cylinder head ya, bagian kalau tampak dari atas anggap aja ini bulat ya. Nah, jadi patokan awalnya pertama si cylinder headnya itu harus sama dengan dimana ya, taruh di sini deh. Sebelum kita edit itu, jadi pertama cylinder head, diameter cylinder head itu, diameter cylinder head harus sama dengan diameter shear ya, atau piston. Shear lah ya, kita bilang shear aja, bahasa umum aja ya, biar pada ini ya, biar pada paham ya. Oke, nah ini jadi ini cylinder head ya, anggap aja cylinder head. Oke, nah ini cylinder head. Nah, jadi menurut dua orang ini, si Gordon sama si Graham Bell, cylinder head itu harus punya lebar masing-masingnya itu di sininya itu 50 untuk squeeze band, dimana ya, di sini 50 untuk squeeze band, dan kubahnya itu 50. Jadi 50 ya, 50%, ini 50%. Nah, ini tandain dulu dah ya. Ini kita anggap A, ini B, ini C, ini D. Jadi AC itu A ke C sama dengan itu squeeze band ya, squeeze band. Nah, terus AC ini sama dengan, berarti sama dengan DB ya, D ke B. Terus C ke D, itu ini anggap aja ruang bakar ya, atau kubah lah, sebutnya kubah aja ya, karena kalau ruang bakar kan ini segini tuh ruang bakar nih, anggap aja kubah ya. Oke, jadi ngitungnya gini, misal ya, misal kita punya shear-nya itu atau diameter cylinder head-nya itu yang standar itu berapa sih? Vespa 0M itu 5 berapa ya diameter shear satu silinder ini ya, 54 56 ya, 54 aja ya, 54. Nah, jadi di sini kita harus ini dulu ya, kita harus ngetahuin dulu luas lingkarannya itu. Jadi luas lingkarannya si ini tuh berapa nih?
untuk diameter 54. Luas lingkaran itu jadi luas ya habis coy. Luas lingkaran sama dengan, masih tahu kan, pi r kuadrat ya kan. Pi r kuadrat di sini pi-nya 3,14. Ini 3,14 ini nilai konstanta ya, ketentuan. Jadi nggak bisa nggak bisa diganti-ganti, emang segitu hasilnya nilainya. 3,14 sama 22/7 ya. Kita ambil segini ini aja biar nggak ribet. R-nya itu jadi diambil dari R kuadratnya itu diambil dari setengah D. Setengah D nya itu berapa nih? Setengah D nya itu kan dia tadi 54 ya, 54, jadi berapa nih? 27 ya, bener gak? 27. Oke sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada iklan dulu ya. Oke, tadi 27 ya, dapat 27 ya. Jadi R-nya itu dapat 27. Ini berarti sama dengan 3,14 kali 27 angkat 2 ya, kuadrat, sama dengan berapa nih? 27 kali 27 kali 27 8, berarti 289 ya. Coba ntar ini dikoreksi aja ya, ini maklum hitungan ini. Coba aja ntar dikoreksi, kalau salah tinggal koreksi aja ya. Nah, kita lanjut ya. Ini udah ketemu ya luas lingkarannya. Luas lingkaran 2289. Nah, sekarang nyari karena ini luas lingkaran total ini, kita berarti tinggal pisah ini 50%-nya. 50%-nya berapa nih dari ini? Dari 2289, dari 2289 ya 50%-nya. Kita ambil luas kubah aja ya. Luas kubah di sini tulisnya. Luas habis coy. Sorry ya. kubah aja ya kan, anggap aja kubah nih. 50% dari 2289 ya kan. Nih berapa nih hasilnya nih? 20% ya. Istilahnya ini aja bagi 2, 1144 lah ya. 1144. Nah, oke, ini udah ya. Oke, berikutnya buat luas yang ini kita dapetin ini nih 50%-nya, misalkan yang ini nih, si kubah ini nih. Kita mau nyari R-nya itu berapa nih? R-nya itu berarti tadi kan pi r kuadrat ya. Cari luas lingkaran itu kan pi r kuadrat. Sekarang dibalik, kalau ini kita misalkan, ini cara saya nyari ini ya, nyari rumus ya. Luas lingkaran itu berarti luas I kali R kuadrat. Tinggal bikin ini aja ya, segitiga ajaib lah. Misalkan kalau kita nyari L luas, tutup ini, berarti ketemu pi R kuadrat. Kita kalau misalkan nyari pi nanti ini ketentuan ya, nilai pasti ini ya, pasti 3,14. Kita nyari ini, bener gak sih? Kalau kita nyari ini dibagi ini, tapi nanti oh iya bener, R-nya itu R kuadrat aja ya, L dibagi
mati. Bener gak sih? Bener gak? L nya itu kita pakai yang ini nih, pakai yang ini nih L nya 1144 dibagi 3,14 dibagi 3,14 berarti berapa nih? 3,64,33 ya. Ini kan masih ini ya, masih kuadrat ya ini ya. Jadi harus diturunin lagi ke R. R-nya berarti ini, berarti kalau turun ke sini jadi akar 364,33. Oh, bentar iklan lagi nih. Apa tayang? Oke, sorry ya, ada iklan dulu nih. Hai, ini biasa nih si bos kecil nanti. Amin. Sok. Di mana? Coba nonton keretanya di mana? Ayo cobain. Yang mana? Nggak tahu naruhnya yang mana. Coba. Ayo tuh. Oh, kemana? Ayo tuh nyarinya di mana? Nyarinya. Sok udah ada sekarang mah. Iya sok sama Mbay. Ini lihat. Ini Google Chrome. Mana udah belum? Udah. Belum. Iya belum. Sok diklik atau diklik sama Mbay. Diklik gitu. Mana? Oh iya udah, dia lagi loading. Bentar ya. Sok, ayo Mbay. Tuh udah kebuka. Sok kemana lagi? Sok. Pilih. Lihat tuh. Kemana lagi ayo? Itu mau dibuka nggak? Mau nonton nggak? Nonton kereta? Sok. Sok kemana? Oh, YouTube. Iya. Wih, anak sekarang ya kan, udah bisa. Ini YouTube-nya siapa? Ini. Oh, YouTube-nya si Amang. Ntar dulu, nanti dulu. Kita nyari dulu ini. YouTube punya ayah. Subscribe dulu dong. Pemaksaan ya kan. Pemaksaan. Lumayan nih. Nah kan. Oke, yang belum subscribe nih, subscribe dulu ya. Yoi. Ini mumpung ada akun si Amang nih nyangkut di laptop nih ya kan. Yoi, subscribe dulu lah. Oke, sok sekarang mau kemana? Sok, itu tuh kereta tak? Itu kereta tuh. Mau yang mana keretanya? Yuk kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Sorry nih, ada sedikit intermezzo. Kita geser sini. Geser sini. Ini tadi kita baru dapat nilai ini ya, R ya. Jari-jari ya. Jari-jari ini, akar ini berapa nih? Kalkulator. Berapa itu dapatnya? Dapatnya itu berapa nih? 1908 ya. 1908 ya kan. Nah, ini untuk R jari-jarinya 19,08. Untuk mencari diameternya itu diameter si ini nih. Ini kan kita baru nemu R nya nih. Sekarang diameternya itu kan D sama dengan 2 kali R, 2 kali jari-jari ya, 2 kali 19,08 ya kan. Hasilnya 38,16. 3,68. Nah ini 38,16 ya kan, 16 ini nih, 16 set. Nah ini oke, jadi
Untuk ininya udah ketemu nih. Ini 38,16. Sekarang ini berapa nih? Ya kan? Ini untuk nyari ini A ke C atau D ke B squeeze band ya kan? Squeeze bandnya berarti tadi berapa? 54. Sayang. Jadi tinggal tadi kan diameter ini ya dapat ya. Berarti tinggal dibagi dua aja ya berarti untuk squeeze bandnya. Squeeze band ini 38,16 dibagi 2 sama dengan berapa nih? 38 dibagi 2. Enggak, salah. Sorry, bukan ini. Jadi yang ini ya, yang kita ngitung dulu berarti 54 dikurang 38,16 ya. 54. Jadi ini dikurangi ini 54 tadi luas lingkaran, luas seher ya, diameter seher 54, terus ini diameternya si ini ubah hasilnya berapa nih? Bener nggak? 10 01 lagi 9 tambah 5 14 1 bener ya, 54 ya, 0,00 berarti segini. Jadi yang ininya 15,84 nih koma ya, bagi 2 sama dengan 7, berapa nih, 9 sekian ya, 7,9 sekian. Nah ini jadi didapatnya itu jari-jari untuk yang ini jari-jari squeeze band ya, atau squeeze band kan jari-jari nih, jari-jarinya 7,9, ini 7,9. nah gitu. Jadi untuk misalkan seher standarnya itu 54, jadi kita tinggal bikin lebar si squeeze bandnya itu 7,9 ya, kayak gitu. Nah ini jadi kayak gini deh di ininya, kayak istilahnya ini kayak tampak sampingnya ya, set. Nah ini squeeze band. Oke, ini squeeze band. Jadi yang ini kita bikin 7,9 kayak gitu ya kan. Untuk ininya, untuk apa, untuk kemiringannya itu apa ya, usahain sesuai ini aja, sesuai kepala seher
kepala seher, jadi biar ya misalkan gini. Nah, biar si jarak ini tuh clearance-nya itu rata semua, nggak di sini. Misalkan kalau kita nggak lurusin gitu kan, nggak samain gitu kemiringannya, sudut kemiringannya, ntar di sini 1, di sini 2, ini kan nggak bener, nanti clearance-nya nggak dapet sempurna ini. Karena clearance itu jarak ini sama ini itu ada patokannya, clearance-nya itu. Jadi kalau menurut si Gordon itu jaraknya itu ini tuh nggak boleh lebih minimumnya itu maksimum kali ya, minimum jaraknya itu 1, sekian mili atau 1 milian lah milimeter si jarak ini nih amannya nih. Nanti saya liatin di bukunya yang si Gordon Jennings, atau yang teman-teman udah punya gitu kan buku Gordon Jennings, ntar lihat aja ada itu, dia bilang kayak gitu. Jadi 1, sekian. Untuk di si Graham Bell juga dia ada patokannya. Untuk Graham Bell itu dia bikin 175 untuk mesin, 175 sampai 200-an kalau nggak salah, 200 cc ya. Itu clearance-nya itu 1 milian juga, 1, berapa juga, ntar dilihat aja ya. Nah, jadi gitu dibikinnya. Ini rumusnya nih, silahkan nanti di screenshot aja ya nih. Oke, screenshot ya, itu hitungannya 1, 2, 3. Oke, udah screenshot. Oke, nah jadi gitu. Sekian. Jadi sebelum sebelum bikin ini, pastiin dulu si diameter silinder atau ini diameter silinder head sama si diameter sehernya itu harus sama ya. Biasanya kan kita kalau mortar seher itu biasanya si headnya itu dibiarin kan, nggak pernah kena sentuh nih biasanya. Makanya ini pasti nggak sama biasanya nih, diameter silinder si ini sama seher itu nggak sama. Makanya sebelum kita bikin ini squeeze band, kita harus samain dulu ininya gitu. Jadi nggak bisa kalau nggak sama ya. Oke ya, sekian dari saya. Itu sedikit inilah berbagi ya, saya nggak menggurui karena ini juga saya nyontek nih dari 2 orang ini nih. Untuk angka-angkanya juga saya ngambil yang 54 itu karena udah ada yang ngitung juga sih, gampang jadinya mecahinnya, maksudnya ngitungnya, ngikutinnya. Jadi nggak terlalu ribet, nggak terlalu lama videonya, ntar banyak ngitung ya. Oke, sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.